Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel ini. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semua. Di video kali ini kita akan kupas tuntas diagram alur pemilihan uji regresi berganda. Ada satu pertanyaan yang umum seringkali mengemuka. Apakah semua penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel bebas bisa langsung menggunakan regresi linear berganda? Ternyata tidak sesederhana itu. Sebelum menjalankan analisis regresi linear berganda, ada beberapa hal penting yang harus kita pastikan terlebih dahulu, mulai dari tujuan penelitian, jenis data, hingga uji asumsi yang harus terpenuhi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas diagram alur pemilihan regresi linear berganda langkah demi langkah. Kita akan melihat kapan regresi linear berganda dapat digunakan, apa saja asumsi yang perlu diperiksa, apa yang harus dilakukan jika asumsi tidak terpenuhi, hingga bagaimana membaca dan menginterpretasikan hasil analisisnya. Jadi, jangan langsung masuk ke SPSS sebelum memahami alurnya. Mari kita mulai. Yang pertama, langkah pertama adalah tentukan terlebih dahulu tujuan penelitian. Regresi linear berganda digunakan apabila tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel bebas atau variabel X terhadap variabel Y atau variabel terikat. Dengan kata lain, peneliti ingin mengetahui apakah beberapa variabel bebas secara bersama-sama maupun secara masing-masing mempengaruhi satu variabel terikat. Sebagai contoh, kita ingin mengetahui pengaruh motivasi belajar, disiplin belajar, dan lingkungan belajar terhadap hasil belajar IPS. Pada penelitian ini terdapat tiga variabel bebas, yaitu motivasi belajar, disiplin belajar, dan lingkungan belajar. Sedangkan hasil belajar merupakan variabel terikat. Karena jumlah variabel bebas lebih dari satu, maka analisis yang tepat adalah regresi linear berganda. Ya, jika tujuan penelitian ini memenuhi tadi, maka langsung ke langkah kedua, yaitu identifikasi jenis data yang akan dianalisis. Regresi linear berganda merupakan salah satu uji statistik parametrik, sehingga seluruh variabel yang dianalisis, baik variabel bebas maupun variabel terikat, harus berupa data skala, yaitu data interval dan rasio. Contohnya, skor motivasi belajar, skor skor motivasi belajar, skor disiplin belajar, skor lingkungan belajar, kemudian pendapatan, tinggi badan, waktu, jarak, berat badan, dan lain-lain. Jika data yang dianalisis itu memenuhi syarat tadi, maka lanjutkan ke langkah ketiga, yaitu melakukan uji asumsi. Sebelum menjalankan analisis, peneliti harus memastikan bahwa data memenuhi beberapa asumsi statistik sehingga hasil analisisnya dapat dipercaya. Ada 5 asumsi yang harus terpenuhi, yaitu normalitas residual, linearitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan outlier ekstrim. Asumsi pertama, uji normalitas residual. Tujuan pengujian ini adalah memastikan bahwa residual atau galat prediksi dari model regresi berdistribusi normal. Perlu diperhatikan bahwa pada regresi linier, yang diuji adalah residualnya, bukan data mentah dari masing-masing variabel. Uji normalitas residual umumnya dilakukan dengan menggunakan Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov. Oke, berikutnya uji asumsi kedua, linearitas. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa hubungan antar setiap variabel bebas dengan variabel terikat bersifat linier. Artinya, perubahan pada setiap variabel bebas diikuti oleh perubahan pada variabel terikat yang membentuk pola garis lurus. Apabila hubungan salah satu variabel bebas dengan variabel terikat tidak linier, maka model regresi menjadi kurang tepat digunakan. Oke. Berikutnya yang ketiga, asumsi yang ketiga yaitu uji multikolinearitas. Pengujian ini sangat penting pada regresi linear berganda karena terdapat dua atau lebih variabel bebas. Tujuannya adalah memastikan bahwa antar variabel bebas tidak memiliki korelasi yang sangat tinggi. Multikolinearitas biasanya diperiksa dengan menggunakan nilai tolerans dan varians
inflation factor atau VIF. Secara umum, model dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai toleransi lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Berikutnya, uji asumsi yang keempat adalah uji heteroskedastisitas. Tujuan pengujian ini adalah memastikan bahwa varian residual bersifat konstan pada seluruh nilai prediksi. Jika varian residual berubah-ubah atau membentuk pola tertentu, maka terjadi heteroskedastisitas yang dapat menyebabkan hasil pengujian koefisien regresi menjadi kurang akurat. Nih, berikutnya asumsi terakhir yang kelima adalah uji outlier ekstrim. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak terdapat data yang menyimpang secara ekstrim sehingga dapat mempengaruhi pembentukan model regresi. Outlier ekstrim dapat diperiksa dengan menggunakan Mahalanobis-Distance, Fuchs-Distance, atau metode lain yang tersedia pada perangkat lunak statistik. Nah, uji asumsi ini jika terpenuhi semuanya, maka lanjut ke tahap atau langkah keempat. Kemudian kalau tidak terpenuhi, maka ke sini nih jika tidak terpenuhi. Yang pertama, lakukan transformasi data. Ini biasanya untuk merubah atau memperbaiki normalitas residual. Yang berikutnya, cek dan atasi multikolinearitas. Berikutnya, atasi heteroskedastisitas. Berikutnya, tangani outlier ekstrim. Yang terakhir, gunakan model lain. Biasanya menggunakan model non-parametrik. Ini kalau tidak terpenuhi. Jadi, ulangi, kalau sudah diperbaiki, misalkan terpenuhi, kembali ke langkah keempat, yaitu lakukan, jalankan uji regresi linier berganda. Jadi apabila seluruh asumsi regresi telah terpenuhi, maka analisis dapat dilanjutkan dengan regresi linear berganda. Pada tahap ini, perangkat lunak statistik akan membentuk persamaan regresi yang menggambarkan pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian, setelah menjalankan uji regresi linear berganda, masuk ke tahap terakhir, yaitu keputusan dan interpretasi. Oke. Langkah terakhir ini ada 5 yang harus dilakukan interpretasi atau diputuskan. Yang pertama adalah persamaan regresi, yaitu persamaan yang menunjukkan hubungan antara seluruh variabel bebas dengan variabel terikat. Selanjutnya adalah uji F atau uji simultan nih. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Gitu ya. Jika nilai signifikansi uji F lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan model regresi secara keseluruhan signifikan. Berikutnya adalah yang diinterpretasikan adalah uji T, uji parsial. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Dengan uji ini, peneliti dapat mengetahui variabel mana yang benar-benar memberikan pengaruh dan variabel mana yang tidak berpengaruh secara signifikan. Berikutnya adalah yang harus diinterpretasikan koefisien determinasi atau R kuadrat atau R square. Nilai R kuadrat menunjukkan seberapa besar variasi variabel terikat dapat dijelaskan oleh seluruh variabel bebas dalam model. Sebagai contoh, apabila nilai R kuadrat sebesar 0,72 berarti sekitar 72%, variabel B berarti sekitar 72% variasi variabel Y dapat dijelaskan oleh seluruh variabel bebas, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Ini yang terakhir adalah arah dan besarnya pengaruh atau kontribusi masing-masing X terhadap Y itu ya. Nilai beta nih, beta standar dan unstandar itu ya. Oke. Terakhir, arah dan besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas berdasarkan nilai koefisien regresinya. Koefisien dapat bernilai positif, nih kalau koefisiennya lebih besar dari 0, gitu ya. Bernilai positif menunjukkan bahwa peningkatan variabel bebas akan meningkatkan variabel terikat.
Sedangkan koefisien negatif artinya di bawah 0 gitu ya, menunjukkan bahwa peningkatan variabel bebas justru menurunkan variabel terikat gitu ya. Kemudian kalau koefisiennya 0 berarti tidak ada pengaruh gitu ya. Jadi, urutan pengambilan keputusan dalam memilih regresi linear berganda adalah sebagai berikut. Pertama, pastikan tujuan penelitian adalah mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Yang kedua, pastikan seluruh variabel berupa data skala. Yang ketiga, lakukan uji asumsi yang itu meliputi uji normalitas residual, uji linearitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji outlier ekstrim. Yang keempat, jalankan uji regresi linear berganda. Jika seluruh asumsi di tahap ketiga sudah terpenuhi, gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, gitu ya, lakukan interpretasi terhadap keputusan hasil atau lakukan interpretasi terhadap hasil output uji regresi linear berganda, yaitu meliputi persamaan regresi, uji F, uji T, koefisien determinasi, dan kontribusi masing-masing variabel X terhadap variabel Y. Dengan mengikuti diagram alur ini, kita akan dapat menentukan apakah regresi linear berganda merupakan metode analisis yang tepat atau tidak, sekaligus memahami tahapan analisis secara sistematis. Pemahaman ini akan membantu kita menjelaskan alasan pemilihan metode analisis kepada dosen pembimbing, maupun pada saat mempresentasikan hasil penelitian pada saat sidang skripsi, tesis, atau disertasi. Demikian video kali ini telah kita selesai paparkan bersama-sama. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Dan jangan lupa like, share, komen, serta subscribe agar channel ini berkembang dan dapat menyajikan konten-konten bermanfaat. Wassalam.